Perkenalkan, nama saya Ratu Devi Gayatri Palita dari PT E01 dengan NIM 19240410017. Di sini saya akan membahas materi kedua pada bab 4, yaitu pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah suatu komponen yang akan disampaikan oleh bahan ajar untuk membantu siswa mencapai standar kompetensi yang akan kita tuju. Selanjutnya, materi pembelajaran juga dapat berupa konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, atau kemampuan dan keterampilan. Yang berikut ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip relevansi atau prinsip keterkaitan. Materi pembelajaran ini dengan prinsip ini harus relevan dan berkaitan dengan apa yang akan kita tuju. Yang kedua itu yaitu prinsip konsistensi, di mana prinsip ini harus dikuasai oleh siswa agar dia dapat melakukan pembelajarannya secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga itu ada prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diberikan oleh pemateri cukup untuk siswa yang menerima materi atau bahan ajar tersebut. Selanjutnya B, pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Ada beberapa prinsip yang perlu dicapai dalam pembelajaran umum. Yang pertama itu menetapkan apa yang dilakukan oleh guru dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua itu ada membatasi sasaran atau dasar untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga itu mengembangkan alternatif sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat itu mengumpulkan informasi data yang penting untuk proses pembelajaran. Yang kelima ada mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang akan diambil berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kegunaan pengembangan materi tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada memberikan kriteria yang pasti. Yang kedua, memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Yang keempat, menentukan petunjuk dalam menentukan materi dan strategi instruksional. Yang kelima, petunjuk bagi peserta didik, apa yang akan dipelajarinya dan apa saja yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pembelajaran. Dan yang keenam ada peserta didik akan mengorganisasikan usaha atau kegiatannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Ada manfaat dari pengembangan pembelajaran yang baik ini. Yang pertama itu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua itu sebagai pola dasar dalam mengatur hal-hal tugas wewenang bagi peserta didik atau setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun siswa. Selanjutnya yang keempat sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran. Yang kelima untuk bahan penyusun agar terjadinya keseimbangan kerja. Yang ketujuh yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya, pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Yang pertama itu ada pengembangan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa ini adalah pengembangan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih efektif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa tersebut.
Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran pakem, di mana pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, pengembangan pembelajaran pengalaman guru. Peran guru sebagai sumber belajar sangatlah penting, di mana guru harus lebih menguasai materi pembelajaran dan apa yang akan diajarkannya kepada siswa-siswa tersebut. Tidak hanya itu, guru juga harus memiliki referensi yang lebih luas agar memiliki pemahaman yang lebih tentang materi yang akan diajarkannya. Selanjutnya, kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Yang pertama itu mengetahui gaya belajar peserta didik agar peserta didik tidak merasa jenuh, bosan, atau tidak menyukai apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua, mampu membangun iklim pembelajaran yang inspiratif. Yang ketiga, mampu membangun kelas yang peduli. Dan yang keempat yaitu memiliki orientasi yang lebih jauh dan lebih luas. Selanjutnya, yang ketiga itu pengembangan strategi dan metode pembelajaran. Perkembangan strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan adalah cara belajar yang disukai oleh peserta didik. Bahagia berarti menyukai atau keadaan tentram di mana bebas dari segala yang tidak disukainya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.